teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Karina di channel Karina Putri. Sesuai dengan judul dan thumbnail yang sudah kalian lihat, di sini aku ingin sharing-sharing atau membagikan tips kepada kalian semua, terutama untuk kalian YouTuber pemula sama seperti aku, alat-alat apa aja yang digunakan untuk nge-YouTube. Dan tentunya alat-alat ini adalah alat-alat utama yang paling kita butuhkan dan harganya nggak sampai 100.000. Buat kalian yang penasaran, jangan lupa tonton sampai habis ya. Nah, sebelumnya di sini aku mau kasih tahu ke kalian kalau aku juga YouTuber pemula dan ketika aku membuat video ini, subscriber aku itu bahkan belum sampai 100 orang. Jadi ketika aku buat video ini, subscriber aku masih 30-an, tapi aku ingin sharing-sharing aja ke kalian semua. Mungkin kalian ada yang ingin menjadi YouTuber pemula atau kalian sudah menjalankan konten tapi masih bingung untuk peralatan YouTube itu butuh apa aja gitu kan. So, sebagai content creator, di sini aku menyadari bahwa menjadi seorang content creator atau YouTuber itu membutuhkan modal. Akan tetapi, kita tidak perlu membeli alat-alat yang mahal atau alat-alat yang bagus, apalagi kalau kita masih dalam tahap menabung. Kita bisa memanfaatkan alat-alat seadanya di rumah atau bahkan kita bisa membeli alat-alat untuk nge-YouTube yang dapat menunjang konten kita tapi sesuai dengan budget yang kita miliki. Oke, aku bakalan langsung ke rekomendasi alat-alat untuk nge-YouTube, khususnya untuk YouTuber pemula yang masih dalam tahap menabung atau low budget. Tapi di sini aku mau menekankan ke kalian bahwa sebagai YouTuber pemula kita membutuhkan alat-alat yang dasar dan yang benar-benar dibutuhkan. Jadi kalau alat-alat yang kiranya belum dibutuhkan atau belum terlalu dipakai untuk konten kita nantinya, maka tidak usah dibeli dulu ya, kita beli yang paling penting. Yang pertama ada tripod. Kalian pasti tidak asing dengan tripod kan? Tripod tuh seperti ini. Ini tripodku. Ini tripod 3120 dan aku beli tripod ini di Shopee. Aku belinya di toko yang ada di kota Surabaya. Nah, tokonya itu akan aku cantumin di sini karena aku lupa sama tokonya. Oke, jadi itu toko tempat aku membeli tripod ini. Sebagai konten kreator, apalagi bagi kita YouTuber pemula yang biasanya konten-konten kita tentang daily atau tentang vlog, kita pasti membutuhkan tripod ini untuk menjalankan konten kita dalam YouTube. Sebenarnya nggak konten kreator yang kontennya itu berisi vlog-vlog aja ya, tapi 99% YouTuber pasti membutuhkan tripod ini untuk menjalankan kontennya. Jadi buat kalian, hal pertama yang harus kalian miliki sebagai YouTuber pemula adalah tripod ini. Nah, tripod ini tuh harganya kalau nggak salah 51.500, pokoknya masih 50 ribuan. Jadi kalian pasti kaget kan, tripod apa 50 ribuan gitu kan. Nah, tapi ini nyatanya harga tripodnya emang bener-bener 50 ribuan dan barangnya seperti ini. Isinya adalah ini sudah dapat wadah tripodnya atau tas tripodnya. Terus ini tripodnya dan ini sudah gratis sama holder U-nya. Ini holder U-nya aku pasang dan aku males copot-copot jadi aku biarin kayak gini. Tapi kalau kalian baru beli tripod ini, holder U-nya bakal dilepas dari tripodnya gitu. Nah, menurut aku tripod untuk YouTuber pemula yang seharga 50 ribuan ini worth banget sih di aku, karena aku sendiri untuk media perekamannya juga pakai handphone. Jadi tripod ini juga cukup kokoh untuk menopang handphone aku, jadi dia nggak bakalan goyang-goyang. Tapi sekarang karena aku membuat konten ini tripodnya harus ditunjukin pada kalian, jadi aku nggak pakai tripod. Aku bakal tunjukin ke kalian bagaimana tripod ini jika dia sudah berdiri. Oke, jadi ini adalah detail tripod kalau dia sudah berdiri. Dia tidak jauh berbeda dengan tripod-tripod yang lainnya. Mungkin bahannya saja yang berbeda karena dia lebih ringan dibandingkan dengan tripod pada umumnya.
Dan kalian bisa lihat di sini ada cairan hijau dengan gelembung di tengahnya. Ini adalah tanda apakah tripod kalian itu sudah stabil atau belum. Biasanya jika tripod kalian tidak stabil atau dia berdiri di tempat yang tidak datar, maka gelembungnya akan berada di posisi pinggir. Intinya gelembungnya itu nggak ada di tengah. Dan di sini juga dia dilengkapi dengan pengunci supaya dia nggak gerak-gerak kalau sudah kita pasangi handphone. Dan di sebelah sini ada pengendali. Pengendali ini berfungsi untuk merendahkan atau mengatur sudut tripod kalian apakah akan diarahkan ke atas atau ke bawah. Kalian pasti bertanya-tanya, Kak, tripod 50.000 emangnya nggak gampang rusak? Jadi gini, biasanya harga itu membawa kualitas. Akan tetapi semua itu bergantung kepada kalian sebagai pengguna. Semahal apapun tripod, kalau kalian makainya nggak hati-hati, tripod itu bakalan rusak. Tapi semurah apapun tripod, kalau kita bener-bener ngerawat dan bener-bener hati-hati dalam menggunakan, tripod itu bakalan awet. Jadi semua itu tetap balik lagi ke kalian bagaimana cara kalian menggunakannya. Oke, barang yang kedua. Agar video kita lebih enak dilihat, maka kita harus pintar-pintar untuk memberi pencahayaan pada video kita. Nah, sebagai konten kreator pemula atau YouTuber pemula, di sini aku menggunakan selfie ring light sebagai alternatif pencahayaan buat video aku, terutama jika aku merekam video di malam hari. Jadi seperti ini bentuk selfie ring lightnya. Ini aku juga beli di Shopee. Harganya sekitar Rp17.500, bahkan gak nyampe 20.000 aku sudah dapetin selfie ring light ini. Dan aku belinya juga di toko yang ada di kota Surabaya. Kenapa sih kok dari tadi aku beli barang-barang yang ada di kota Surabaya? Karena antara Surabaya dan Banyuwangi itu jaraknya nggak terlalu jauh, jadi ongkirnya juga murah. Jadi seperti ini ring lightnya, aku mau tunjukin ke kalian. Nih. Jadi selfie ring light ini ya sama seperti selfie ring light pada umumnya. Cuma di sini aku pilih yang warna pink karena pink itu adalah kesukaan aku. Bisa kalian lihat dari cat kamarku aja warnanya pink, spray warnanya pink, semuanya warnanya pink. Jadi di sini aku beli yang warna pink. Nah, selfie ring light ini membantu pencahayaan kita dalam membuat video supaya video kita nggak terlalu gelap gitu loh. Nah, seperti ini nyalanya, oke? Ini tuh ada 3 tingkatan. Jadi tingkat yang pertama itu lumayan terang, tingkat yang kedua lebih terang, dan yang ketiga ini sangat terang gitu. Jadi ini bener-bener ngebantu banget sih buat kita konten kreator yang ingin membutuhkan cahaya lebih supaya videonya nggak gelap. Terus di dalam kardus selfie ring light ini juga ada chargernya juga, bakal dikasih chargernya ini. Pokoknya ini bener-bener sepaket banget. Kalau kalian mampu beli ring light yang besar, itu ya silahkan, kalian bisa langsung membeli itu saja sebagai sumber pencahayaan kalian, terutama untuk kalian yang biasanya ngerekam video di malam hari. Akan tetapi bagi YouTuber pemula yang masih dalam tahap menabung seperti aku menyarankan menggunakan selfie ring light ini aja. Ini udah cukup banget, dan ini meskipun kecil tapi dia itu bener-bener terang. Kalian gak perlu risau video kalian bakal gelap atau gimana. Selfie ring light ini kualitasnya juga oke kok. Selanjutnya aku juga beli Lazy Pot. Ini adalah Lazy Pot. Kalian juga pasti nggak asing sama Lazy Pot ini. Ini aku belinya juga di Shopee, dan lagi-lagi aku beli di toko yang ada di kota Surabaya. Ini warnanya juga pink. Dalam toko itu kalian bisa memilih berbagai warna yang disediakan sama tokonya. Cuma karena aku suka sama warna pink, jadi aku beli Lazy Pot yang warna pink. Ini opsional sih buat kalian yang nggak terlalu membutuhkan Lazy Pot. Kalian nggak perlu beli Lazy Pot ini. Tapi buat kalian yang mungkin membutuhkan Lazy Pot, kalian langsung beli aja Lazy Pot. Nggak ada salahnya. Karena kalau kalian butuh, pasti benda ini terpakai untuk kebutuhan konten kalian. Aku beli Lazy Pot ini karena kadang-kadang kalau aku filming sesuatu dan tripod aku tidak bisa menjangkau apa yang aku rekam secara detail, aku menggunakan Lazy Pot ini. Misalnya ketika aku filming menulis atau ketika aku filming membaca, kan bukunya kalau
direkam pakai tripod itu agak terlalu jauh gitu kan. Nah, tapi kalau pakai lazy pot ini dia bakal kelihatan lebih dekat. Apalagi lazy pot ini punya ini kayak fitur lagi kayak ini loh, penjepit kayak gini, dan ini bisa dijepitkan di meja dan HP-nya bisa taruh di sini. Jadi ini bener-bener ngebantu banget buat filming supaya objek yang kita filmingkan itu terlihat lebih jelas. YouTube terakhir yang bakal aku rekomendasiin ke kalian adalah mic clip-on dan audio splitternya seperti ini gambarnya. Jika kalian merasa di video kalian suara kalian itu kecil, nggak ada salahnya kalian buat beli mic clip-on dan audio splitternya sekalian supaya suara kalian itu lebih jelas dan bisa lebih kedengeran gitu loh. Tapi sebelum kalian membeli barang ini, pastikan mic clip-on dan audio splitternya itu bisa digunakan di HP kalian. Apakah mic clip-on itu bisa menangkap suara kalian atau tidak? Nah, aku di sini menyarankan, tapi aku tidak membeli alat ini. Bukan tidak membeli sih, tapi belum membeli alat ini karena aku pinginnya beli langsung di toko elektronik atau dimanapun yang jual mic clip-on dan audio splitter. Aku memutuskan untuk tidak membeli secara online karena takutnya nanti udah aku beli barangnya ternyata barangnya nggak bisa digunakan gitu kan. Apalagi di sini HP aku adalah tipe C yang mana mungkin agak susah ya nyari mic clip-on dan audio splitter yang cocok buat HP aku. Buat kalian yang HP-nya udah tipe baru atau bukan tipe C, kalian bisa langsung cari di Shopee atau di online shop yang lain di mana yang menjual mic clip-on dan audio splitter. Aku tekankan di sini bahwa untuk menjadi seorang content creator itu tidak perlu menggunakan alat-alat yang mahal. Karena buat apa alat-alatnya mahal, buat apa alat-alatnya branded gitu kan, tapi kalau jarang upload video atau nggak niat. Oke, jadi dari peralatan-peralatan nge-YouTube yang aku punya itu tadi yang sudah aku sebutkan, mulai dari lazy pot, mulai dari tripod, dan selfie ring light. Ketiga peralatan YouTube ini aku beli semuanya total masih di bawah 100.000 rupiah aja. Jadi itu tuh bener-bener hemat banget daripada kalian maksa buat beli peralatan YouTube yang mahal. Menurut aku ini semua masih worth it banget buat dipakai. Oke, jadi segitu dulu aja video tentang review dan rekomendasi alat-alat peralatan YouTuber pemula termurah untuk kalian. Semoga informasi ini dapat membantu kalian. Jika kalian suka bisa tekan like. Dan jika kalian ingin diskusi bareng aku atau kalian ingin request video-video selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, dan kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian atau ke media sosial kalian supaya orang lain bisa tahu kalau ada rekomendasi peralatan-peralatan untuk YouTube yang termurah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.